Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 26 dan 27. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada penggalan lagu kidung jemaat demikian. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita tentu tahu penggalan lagu itu. Ya, Kidung Jemaat 375. Lagu ini sering dinyanyikan dengan nada sendu, bagai ingin menunjukkan kesungguhan mengikut Yesus. Namun, bila kita tanyakan diri kita sendiri, seberapa jauh dan sungguh-sungguh kita ingin mengikut Yesus? Firman Tuhan hari ini mengisahkan seorang kaya yang ingin memperoleh hidup kekal, tetapi belum benar-benar serius memiliki kerinduan itu. Ia memang telah melakukan semua hukum Taurat, bahkan sejak masa mudanya. Ia mengira bahwa ketaatannya mengerjakan hukum Taurat bisa menjadi modal untuk memiliki kehidupan kekal. Namun ketika ada syarat yang Yesus ajukan, yaitu menjual harta kekayaannya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, ia pun terbeban dan keberatan. Bagi dia, harta kekayaannya jauh lebih berharga daripada harta di surga yang belum kelihatan itu. Mungkin pemuda itu telah bersusah payah mendapatkan harta sebanyak itu. Lalu bagaimana mungkin ia harus membagikannya begitu saja kepada orang miskin? Dan mungkin ia berpikir, jika ia menjual hartanya, bagaimana kelanjutan hidupnya? Padahal jika ia melakukannya, pemuda itu tidak akan kehilangan apapun. Ternyata pemuda itu telah menyandarkan hidupnya pada hartanya. Ia telah menjadikan harta sebagai berhala. Kekayaannya telah membuat dia menghalangi dan menolak keselamatannya dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, kekayaan memang bisa membuat orang merasa tidak memerlukan Allah. Meski demikian, Yesus bukan sedang mengajarkan bahwa orang miskin lebih mudah masuk dalam kerajaan surga. Namun tiap orang harus menyadari kebutuhannya akan Allah. Semua orang harus sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan untuk memperoleh hidup kekal. Hanya Allah di dalam Yesuslah yang dapat memberi keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jangankan hidup kekal, kesehatan atau kebahagiaan saja pun tidak mampu diberikan oleh harta. Oleh karena itu, saudara-saudari, ada dua hal penting yang harus kita ingat dan kita lakukan. Pertama, jangan menginginkan kaya dan memiliki harta yang banyak jika kekayaanmu justru menghalangi dan membatasimu mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Yang kedua, barang siapa ingin diselamatkan, dia harus percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus
sanggup melakukan apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Sebab jika percaya kepadanya, bagi Allah semuanya menjadi mungkin. Percayakah engkau akan hal itu? Jika percaya, tetaplah mengikut Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa ketika kami kaya, ketika kami memperoleh kehidupan yang lebih layak dan memiliki harta yang melimpah, ingatkan kami agar dengan kekayaan itu kami justru mengerjakan segala kehendak Tuhan. Kiranya kekayaan dan harta melimpah tidak membutakan dan tidak menghalangi dan membatasi kami untuk mengerjakan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Ingatkan kami semua, baik miskin atau kaya, kiranya kami semua mengimani dan percaya bahwa ketika Tuhan ingin melakukannya bagi kami, semuanya akan terjadi. Bawalah kami untuk tetap setia mengikut Tuhan di saat keadaan kami apapun, di saat kondisi kami seperti yang tidak kami harapkan. Tetapi biarlah kami semua membuka hati dan pikiran kami untuk selalu setia mengikut dan mengimani bahwa di dalam Yesus Kristus semuanya dapat terjadi. Di dalam namamu Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi. Selamat mempersiapkan ibadah minggu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.